Sebelumnya dengan Mbak siapa? Malah Di sini saya ingin bertanya, di sekitarnya Mbak nih atau di tempat daerah Jember, Mbak pernah menemui pengamen nggak? Nah, biasanya pengamennya tuh seperti apa? itu biasanya kas kawat yang modelannya begitu aja udah kaos antara Biasanya kalau misalnya pengamen yang Mbak temui tuh kayak anu musik atau angklung gitu. ya lebih ke gitar sebenarnya Biasanya Mbak nemunya di mana? di daerah alun-alun Jember itu kan sering di situ. Jam berapa sih biasanya Mbak? Itu sekitar jam 11 hingga jam 10 sampai jam 1. Menurut Mbak nih, pengamen kayak gitu itu bisa merusak kesejahteraan sosial nggak? Kadang ngerasa risih aja sih kalau tiba-tiba kita enak-enak ngobrol nih, tiba-tiba mereka datang tuh kayak keganggu gitu. Terus ada kampung-kampung yang nggak mau kalau nggak mau pergi kalau kita nggak ngasih karena kayak gitu. Menurut Mbak tuh solusi buat pengamen itu apa? Mungkin dari Mbaknya sendiri atau buat pemerintah nih? Apa ya? Atau misal pemerintah ada project kayak pemerintah subsidi kepada para pengamen itu juga sudah efektif kan untuk mengurangi pengamen. Mungkin Terima kasih. sama-sama. Itu aja Pak. Iya. Ini dengan Mas Zaki. Mas Zaki ini mahasiswa apa? Kayak jurusan apa? Mas Zaki, kita ingin bertanya sedikit nih tentang pengamen yang ada di tempat. Mungkin Mas Zaki pernah tahu nggak tempat-tempat para pengamen ini biasanya dari uang itu di mana ya, Bu? Tahu nggak Mas pernah? Itu di Jember. Terus kalau di sekitar rumahnya teman tuh sering nggak ada pengamen juga. Terus pengamen apa itu Mas? Kata atau ibu-ibu bawa gendang atau gimana? Bawa kotak suara ya, Mas? Ya. Oke, menurut pandangannya sama ini Mas ya, pesan dan pesan apa yang sama timbulkan ketika sama melihat pengamen? Oh, sebebas-bebasnya Mas. Mau sampean ada pro dan kontranya nggak apa-apa, santai aja. Jadi intinya kalau misalkan dia secara fisik kamu mumpuni untuk bekerja, kenapa nggak bekerja gitu ya. Nah, menurut Samen ada solusi nggak Mas buat para pengamen? Mungkin pesannya Samen ke buat para pengamen ini ataupun solusi dari pemerintah mungkin sarannya seperti apa gitu. Mungkin apakah dari pengamennya yang harus diubah ataukah dari pimpinan pemerintahannya yang harus diubah dari pemerintahan. Oke, makasih banyak ya Mas Zaki ya, maaf mengganggu waktunya ya Mas. Kita mau minta waktunya buat wawancara singkat tentang pengamen yang ada di tempat tinggalnya. Nah, kalau belum memulai, mungkin Masnya pernah nggak lihat pengamen di sekitaran Jember ini? Coba lokasi tempatnya di mana dan seperti apa pengamennya, apa pengamen angklung atau dan Seingat saya pengamen itu biasanya di daerah kampus nih, kampus dan yang terutama di kafe. di kafe itu ya? Ya biasanya yang kafe yang memperbolehkan pengamen datang gitu di daerah DPR sekitarnya, terus juga di daerah Tegal Jawa itu biasanya ada yang datengin. Pengamennya memang ya kalau kita dan ya pengamen lah. Tapi juga kadang beberapa ada yang kayak semacam orang tua ibu yang memang cuma minta aja.
yang berarti semacam pengemis gitu ya. Ya pengemis. Itu kalau boleh tahu biasanya itu mereka itu rata-rata jam berapa dan mungkin malam atau pagi rata-rata ramenya jam berapa ya? Oh kalau yang pengamen ya malam biasanya memang. Biasanya malam ya? Ya karena memang kurang tahu ya, mungkin jamnya aja ya, jamnya datang itu kayak malam-malam, mungkin juga nunggu kafe agak ramean dikit gitu. Jadi ya biasanya mereka ya datangnya kayak bertiga berempat, ada yang nyanyi, ada yang megang buat pada malamnya malam biasanya. Kalau siang kan mungkin rata sepi sih kan, nggak banyak, tapi mungkin ada beberapa. Nah, menurut pandangan Masnya terhadap pengamen ini gimana Mas? Kesannya dalam memandang pengamen positif atau negatif juga bisa dijabarkan aja. Gimana ya? Sebenarnya ada pro kontranya sih. Dari pribadi saya juga ada pro kontranya. Soalnya kayak ya memang kita mungkin memberikan amal sebenarnya memberikan uang gitu. Tapi rasanya mungkin di zaman sekarang itu kayak ya semuanya tuh pasti punya masa sulitnya gitu. Jadi kita mungkin lagi sulit ini atau mungkin orang lagi sulit gitu, ingin dapat penghasilan gitu. Pasti juga usaha gitu. Pada dasarnya ya itu juga nggak adil gitu rasanya gitu. Anggaplah mungkin sekarang yang lebih ditertibkan tukang parkir kan sekarang udah mulai ditertibkan mulai kurang ya pemerintah gitu kan. Jadi itu kan meskipun harganya juga kisaran sama kayak pengamen, dia tuh punya usaha, punya effort dan ya. sedikit ada etikanya mungkin ya. Iya, Kalau betul. pengamen mungkin soalnya kalau nggak dikasih entah kenapa raut wajahnya tuh Kadang ini ya Mas. Iya, kadang kesannya kayak sinis gitu. Jadinya kita sebagai yang di sana di kafe juga kayak gak nyaman, juga jadinya kayak yang mau ngasih juga kurang ikhlas gitu. Jadi sebenarnya pro kontra sih. Tuh. Ya. menurut Samen mungkin ada solusi nggak Mas? Mungkin dari pemerintah untuk memberikan solusi pada pengamen ataupun dari warga sekitar Pada dasarnya sih pengamen itu gimana ya? Kalau dari pemerintah kayaknya buat menghapus ataupun meminimalisir itu mungkin kayaknya belum ada sih selalu ya. Belum ada kayak yang banget buat mengurangi. Kalau yang parkir kan mungkin udah ada karena ada kayak ada pelatihan, ada satpam dan yang lain gitu. Kalau pengamen mungkin memang dari masing-masing kali ya. Kayak ya harus tahu lah kalau sebenarnya ya itu bisa jadi bikin beberapa pengunjung di kafe ataupun di wilayah umum itu terganggu gitu kan. Mungkin ya sarannya untuk sisi kafenya mungkin ya menolak gitu, biar mungkin pengamennya sedikit menurun di daerah kafe gitu. Jadinya mungkin bisa jadi pengamennya kayak ngerasa sedikit kayak udah jarang nggak boleh nih, jadi kayak mungkin berhenti, mungkin nyoba nyari yang lain yang mungkin lebih effort dan lebih baik pekerjaannya mungkin kali ya. Iya sih, kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas ya. Maaf ganggu waktunya. Terima kasih. Itu dia di Jember, kita mana aja tuh? Jember, sampai Mangling. Pernah ke Mangling? Itu jalan mereka atau gimana? Ya jalan kan? Iya. Rumah ada di mana tuh? Semboro. Oh, di Semboro. Iya. Berarti tinggal di sini di rumah? Enggak, di rumah suami. Oh di Burger. Ya, jadi kita sampai kuliah. Masya Allah, gimana loh? Iya, baik-baik sana. Berarti suami masih ada? Iya. Kerja pengamen itu dari jam berapa? Sampai jam berapa? Ada jam 12 lah. Oh, dari jam 8 pagi. 8 pagi sampai jam 12. Lalu habis itu lanjut pagi atau? Iya. Lanjut pagi. Oh, nah, kenapa penghasilan hariannya berapa? Kalau dulu sekarang Dari jam 8 sampai jam 12. Itu sampai 50. Jamanya berapa?
ada pengaruh dari kita pernah ada tantangan itu kayak belajar tekon itu kan nggak bisa mana buat itu ya kan kuliah di sana tapi yang di bawah mobil di kapal itu ngapain aja tapi setelah itu dapat imbalan atau enggak ada malah kalau kuliah ikut kalau di lah kita dari situ dong oh polresnya dari itu karena udah pernah ini nggak Bu? Mungkin kan udah 20 tahun sampai pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak Bu? Seperti kayak pasti menurut jenengan gaya hidupnya masyarakat yang kayak ekonominya bisa kerja apa aja itu dari keluarga itu ada ekonomi ya bisa beli sekarang nggak bisa buat apa ya itu aja ya masih banyak yang perubahan dari sipil Ya, jadi memang upaya untuk memperkecil ketimpangan ini perlu dilakukan ya, fokus kepada 4 penyebab ketimpangan tadi. Ya, beberapa langkah konkret ya pasti aksesibilitas layanan umum ya, supaya akses pendidikan kesehatan itu makin luas ya. Jadi tidak ada lagi penyebab kemiskinan yang asalnya itu dari awal kehidupan tadi. Ya, dan ini diperkuat dengan perlindungan sosial yang adaptif ya terhadap bencana ya, dan hal-hal yang lain ya, yang mungkin kita tidak bisa antisipasi. Kemudian untuk akses terhadap kerjanya ya tentunya pelatihan keterampilan tenaga kerja ya sebagai tambahan tadi dari pendidikan yang sudah ada, lapangan kerja yang lebih baik gitu ya. Kemudian juga dukungan ekosistem penguatan ekonomi produktif itu perlu. Di sisi lainnya gitu ya, peningkatan pajak itu juga perlu karena uangnya dari mana kalau kita mau memberikan bantuan gitu ya. Dan alokasinya ya supaya orang-orang yang tadi pendapatannya sangat tinggi tadi itu kita bisa berikan redistribusi untuk masyarakat yang pendapatannya ya. Dan ingat Bapak Ibu, sekarang justru orang yang bayar pajak di Indonesia itu semakin lama semakin sedikit, hanya ada 9% gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini memang menjadi pembayar pajak ya sudah lewat PTKP, itu jangan lupa tanggal 31 Maret ini hari terakhir ya untuk lapor pajak gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ya, peningkatan cakupan layanan dan akses digital ya tadi, karena ketimpangan itu sekarang bukan hanya ketimpangan pendapatan ya, ketimpangan terhadap akses digital itu juga nanti akan bisa memperluas ketimpangan pendapatan yang ada. Dan yang terakhir untuk Bapak Ibu semua di sini ya, terutama kaum muda, terus tingkatkan keterampilan dan pengetahuan ya serta inovasi ya. Itu mungkin dari saya.